gue jadi tahu painnya teman-teman ini. Oh, maunya ngakalin, maunya skip, maunya 86 gitu-gitulah. Nah kalau udah kena masalah, udah angkat tangan. Tapi kalau pajak ini, aduh agak ribet bro. Lu salah setting, salah apa gitu. Ini yang gampang nih, yang gampang. Kayaknya itu titik kritisnya. Mereka mulai, oh iya ya kena ini, oh iya ya ternyata gue harus harganya sekian. Kalau enggak ntar kena harus bayar BPJS. Jadi kemarin berarti kan lu bayar gaji karyawan lu di bawah UMR, gak daftar BPJS, gak bayar pajak, yang ngurus izin itu. Masih happy, profit gua gede, gua bisa beli mobil, rumah, jalan-jalan ke luar negeri, flexing gitu ya. Pas sudah diberesin, itu langsung mengkeret bro. Tapi kalau ditanya, selamat Anda dapat hadiah karena yang lahirnya tanggal bulan sekian dapat hadiah. Oh enggak, gue lahirnya tanggal sekian. Satu, ya kan? Itu bagus tuh. Ya karena lo excited dengan pencapaian yang sebenarnya itu starting. Lagi sekarang lagi rame IPO. Wow, everyone very excited about apa itu initial public offering. Dan IPO dianggap satu prestasi, padahal itu bukan bro. IPO itu starting hidup lu di dunia lu yang baru. Yang lu nggak ngerti kalau lu nggak bisa ngamaninnya, hilang lu. Karena itu udah levelnya udah fully legal semuanya. Itu udah corporate governance. Udah governance. Gila. Itu udah highly regulated banget. Ada OJK dan lain-lain segala macam kan udah. Jadi lu nggak bisa main-main. Dan lu masih level lucu-lucuan, ya hilang udah bisnis lo. Itu udah banyak terjadi. Ya. Jadi titik kritisnya itu. Terus yang banyak jatuh juga itu masalah pajak. Jadi kalau saya nggak enak ya ada kode etik kalau di advokat itu kan harus jaga kerahasiaan klien gitu ya. Tapi ada satu brand misalnya, let's say brand fashion gitu ya, gue nggak sebut apa ya. Yang kalau di luar kelihatannya keren banget, megah, udah jadi trendsetter. Udah salah satu top brand lah. Disebut semua tahu. Ya kalau dulu posting itu agak-agak gahar. Ya apa namanya ya? Flexing lah. Okay. Penjualan gue udah sekian gitu ya. Tapi dibalik itu dari tahun 2015 kena kasus pajak sampai hari ini nggak beres-beres bro. Ya makanya kan katanya ada dua di dunia ini yang nggak bisa kita hindari. Kematian sama kantor pajak bro. Gitu bro. Jadi kalau lu nggak hati-hati, lu cuek, ya lu cuek aja. Hari ini gue tambahin. Things that is not in your control is your life. But now tax is also not in your control. Itu dia bro. Itu gue kasihan karena apa? Oh itu kalau udah jelek di belakang. Ya udah berantakan lah. Dari awal tidak difokusin ya. Settingnya salah, itu ke bawah sampai terus-terusan dan sampai ke pribadi. Sampai ke pribadi. Dan itu annoying dan ribetnya lagi pajak. Kalau lu salah, terlambat, denda nggak dibayar, itu bisa ada sanksi pidana, gazeling, paksa badan. Jadi yang nggak bayar bisa ditahan, di penjara. Dulu kayak Pak Purdi Chandra kan sampai gitu kasusnya. Karena nggak bayar ditahan. Nah ini yang teman-teman tuh suka nggak mikirin karena they don't know, dia orang nggak tahu. Maybe Smart Legal exists to educate. Ya itu. Kan? Gue lihat postingannya Smart Legal itu lebih banyak kayak education. Ini case-nya begini, ada salah satu sos sambel. Nih, lu tahu bro ya pertama kali, gue pertama kali bikin web itu kenapa lu tahu? Karena too many random and same questions datang. Dan gue capek jawabinnya, nggak mungkin gue copy paste. Akhirnya dulu gue bikin web namanya legalforukm.com. Iya, gue inget tuh itu zamannya lu bikin kelas-kelas, gue sempet lu undang kan. Yes, terus termasuk waktu Nicholas masih punya web yang lama lah gitu ya. Nah itu jadi gua taruh semua artikel tanya jawab yang selalu datang. Ya sampai webnya dibeli lah waktu itu ya sama salah satu media dan dari branding lah. Nah, gua udah exit dari situ. Tapi gue jadi tahu painnya teman-teman ini. Oh maunya ngakalin, maunya skip, maunya 86 gitu-gitulah. Nah kalau udah kena masalah udah angkat tangan. Tapi kalau pajak ini aduh agak ribet bro. Lu salah setting, salah apa gitu. Ini yang gampang nih. Ada PPh final 0,5% ya kalau omset lu 4,8 M per tahun. Akhirnya kan banyak menyiasati dengan ya udah gue pecah aja.
Bikin bikin 5, banyak bikin gitu ya 10 PT omsetnya gitu ya. Nah yang mereka kadang lupa adalah namanya masih sama mereka semua. Kantor pajak identifikasi itu gampang banget bro. Saat lu udah kedetek ini semua badan lu bisnisnya ya sama kan ini disatuin. Lu kena Selesai. lu kena kurang bayar, lu kena dendanya, terus ke depannya karena lu belum tax planning pusing lah lu. Karena apa, pricing policy-nya aja udah dia atur. Apalagi kalau market lu yang low end gitu ya, yang price sensitive, naikin harga tuh udah susah. Nah, pusing lah tuh kayak gitu-gitu. Ya, jadi gue selalu meng-highlight 3 hal ini yang membuat teman-teman itu sering jadi masalah dan gue edukasi terus. Ya, yang datang ke gue tuh datang silih berganti, orangnya bisa beda-beda karena usia, karena industri. Ini masalahnya gitu-gitu terus. Kadang gue capek ngasih tahu karena apa, mereka itu datang waktu kena masalah. Tapi waktu gue edukasi, Bro, lo harus ingat orang-orang di profesi lo sama kayak dokter bro. Iya Ngapain datang ke dokter pada saat gue baik? lu sehat ya? Iya, kalau gue sehat gue nggak mungkin ke dokter kan. Tapi masalahnya nggak banyak orang aware. Contohnya, lu kalau di umur segini disarankan lu tiap 5 tahun sekali medical check up. Nanti di umur segini tiap 3 tahun sekali. Nanti di umur segini tiap 2 tahun. Nanti di umur segini tiap tahun. Kalau perlu tiap 6 bulan. Jadi depends gitu kan. Lab, cek darah gitu-gitu ya. Itu untuk meng-avoid atau meminimalisasi resiko yang akan terjadi. Benar. Tapi know-how itu kan nggak semua orang bukan tidak tahu, tidak di-apply seriously. Banyak yang nggak tahu tapi tidak. Same thing kalau kita misalnya, what I do with you is if I have some issues I like to call. If I have something in my mind I call. Misalnya I have an idea. Waktu dulu I ask you, if I want to make a PT better this or this, I'm planning to. Berarti gue belum lagi mau execute. I was planning to aja gue udah ngobrol dulu kan. Bener gak? Ya, Buat di idea dulu kan. Tapi setelah lu experiencing ABCDE gitu kan. Oh iya, maksudnya the last of course dulu kasusnya apa itu lewat. Tapi awareness ini penting buat teman-teman semua ya. Tapi lu maunya gimana? Orang sehat datang ke lu? Ya iya kalau mau. Lebih bagus dong. Tapi gini bro, gue sekarang akhirnya punya nih setelah udah sekian tahun nih gue ngeliat teman-teman gue gitu ya. Oh paling ukurannya tuh selalu saat omset lu udah 5M deh gitu ya setahun. Kayaknya itu titik kritisnya. Mereka mulai, oh iya ya kena ini, oh iya ya ternyata gue harus harganya sekian, kalau enggak ntar harus bayar BPJS. Jadi kemarin berarti kan lu bayar gaji karyawan lu di bawah UMR, gak daftar BPJS, gak bayar pajak, gak ngurus izin itu. Masih happy, profit gua gede, gua bisa beli mobil, rumah, jalan-jalan ke luar negeri, flexing gitu ya. Pas sudah diberesin, itu langsung mengkeret bro. Iya mengkeret. Yang tadinya you have 50% margin, sekarang lu cuma punya 5%. Exactly, yang bahkan beberapa IG-nya udah nggak diupdate sekian tahun. Karena gue nggak mau show off lagi, udah capek, jadi inceran. Yes. Udah sampai kayak gitu. Jadi di titik ini dia baru akhirnya mikir karena oh iya ya pennya ini itu diberesin baru. Pertanyaannya juga selalu sama dan berulang gitu. Makanya gue dulu bikin Smart Legal itu ya. Ini untuk dipahami ya, sebenarnya gue tuh punya law firm BP Lawyers gitu ya. Yang nanganinya corporate sebenarnya gitu, yang udah mature. Tapi kalau Smart Legalnya asli benar-benar gue minta untuk mengedukasi banget kontennya dan menolong UKM-UKM itu ya, maksudnya membantu. Lu kalau ya sekarang googling apa itu udah gampang, cek di YouTube segala macam. Dan di sosmed sama di web itu disediakan ya untuk mereka pelajari supaya mereka nggak kena masalah hukum. Jadi ini emang sengaja gue bikin ya karena ngeliat masalah yang ada. Masalahnya itu ya ini diluncurkan akhirnya gitu bro. Karena gue tahu saat mereka happy mereka nggak mau baca. Tapi waktu udah mulai pusing, agak meriah gitu ya, udah mulai agak jantung berdebar gitu ya. Mulai cari gejala-gejalanya apa ya gitu ya. Tapi ya memang kayak gitu nature-nya. Tapi memang dia udah untung banyak, udah ngerasain duit banyak. Jadi istilahnya itu adalah extortion fee kalau bahasa kita. Ya gimana lagi bro.
Cuma konyolnya nih anak masih datang ke gue bilang, gue kena tipu lagi nih sekitar 1M. Nah, investasi. Oke, perjanjiannya gak ada. nah pantesan. Lu sama siapa? Ya sama si ini, soal dia meyakinkan Mas gini-gini, dia gini-gitu. Ya udah. Ya sudah, gue mau bantu apa? Lu cuma punya bukti transfer, tapi nggak ada akadnya. Terus mau ditagih mau apa? Bingung. Iya. Ya itu ya, buat gue jadi learning cost-nya dia. Iya. Itu learning cost lu segitu. Learning cost lu segitu. Ya, jadi lu pada mau learning cost-nya Berapa? atau 1 juta atau 10 juta ya kan? 1 juta ya lu membership di website ya kan? 10-20 juta boleh lah lu panggil dia. Sejam berapa sih lu? Sejam 20-an juta ya? Ya, jadi mindset gue nih berubah sih sekarang ngadepin ya teman-teman UMKM yang udah growth gitu ya, yang udah ngerasain, udah enjoy bisnisnya. Gue nggak bisa lagi maksa mereka, lu harusnya dari awal berpikir begini, nggak usah dipaksa. Karena sulit ngedukasi maksa kalau dia belum tahu temboknya kejedotnya gimana. Iya, banyak orang begitu. Iya kan? Banyak sekali. Karena gini bedanya gue kalau nangani klien asing, mereka belum mulai bisnisnya aja, dia udah keluar duit buat riset. Itu human nature bro, anak-anak juga kan kalau nggak jatuh nggak nurut dibilangin. I know, tapi ini kan culture-nya emang udah kebentuk gitu kan ya. Dan mungkin juga kalau orang asing masuk ke satu teritori kan harus lebih hati-hati. Iya betul. Iya kan? Ya. Nah, kalau kayak UMKM yang udah mulai growth ini, ya sudah, gue biarin aja sampai lu tahu sendiri resikonya. Akhirnya mereka akan datang ketika needs-nya itu terasa. Oh, gue udah mau kepentok di sini. Oh, gue udah kejedok di sini. Atau oh si ini kena ini, gue mesti gimana? Dan mereka tuh kadang baru nyadarin, wah iya ya ternyata kalau nggak dari awal restructuring di tengah-tengah ini susah. Apalagi banyak yang masih double book. Iya. Iya kan? Omset 25M dilaporinnya cuma 5M gitu kan. Lu capek kan men? Iya kan? Dan pajak, kekayaan lu dan lain-lain itu kan semuanya kan sebenarnya kan jadi satu. Iya. Lu gimana ngaturnya gitu kan. Belum lagi kalau izin-izinnya. Dia tadinya pakai CV semuanya, pabriknya apa, begitu udah at certain point lu nggak bisa bentuk CV. Dan izin itu nggak bisa dialihkan bro. Lu harus ngurus ulang apa segala macam. Ya sudah gue biarin aja kejedok. Jadi lu tahu konsekuensinya. Gue udah ya nggak apa, terserah deh kalian mau cowboy gimana ya. Yang penting kalian jadi udah sadar. Pas udah tadi naik sepeda jatuh. Oh jadi gue harus ngapain? Ya sudah. Jadi gue baru bantuin mereka. Oke, legal frameworknya gini. Visi lu seperti apa? Gue bantuin deh. Gitu. Lu mesti ngerapiinnya gimana? Oke, gue bantuin. Tapi memang beda sih. Kalau gue juga dulu juga menyadari tentang, gue sebenarnya dari awal udah sadar tentang legal sih. Cuman tidak put extra attention. Ya kan, kadang-kadang itu juga salah. Jadi kalau business owner itu you cannot also sepenuhnya rely sama legal advisor. Tapi you justru punya teman yang legalnya jago, you learn from them also. Dimana kita juga bisa saling grow dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dan memang benar sih kata lo, emang human nature banget. Kalau nggak kejedot, nggak akan lebih hati-hati. Kalau nggak kejedot, selama belum kejedot ya take it easy. Bahkan zaman dulu yang para orang-orang yang mungkin punya toko kelontong, toko tekstil, toko supermarket sebelum Indomaret and all that kan zaman dulu kan semuanya retail toko lah ya, toko sepeda, toko apa, it's shops bisnisnya. Itu kan nggak ada tuh pemikiran soal brand, tax, accounting, nggak ada. Emang dulu pokoknya how much money I make, how much is the expense, nggak ada urusan this is for legal, this is for this, nggak ada. Dan itu udah turun menurun kayak begitu kan, karena mental dagang. Iya benar. Gitu. Yang nggak bisa disalahin, emang udah generasinya seperti itu. Tapi tiap masa ini kan challenge-nya beda-beda bro, itu yang masalahnya. Iya benar. Kan? Dan yang kita hadapi orang-orang yang juga memanfaatkan teknologi, data dan lain-lain ya untuk bisa memaksa kita jadi mau comply, mau nurut. Tapi sekarang ngomongin privacy bro, kalau ngomongin teknologi, data, bla bla bla. Dengan adanya AI, ini gue sedikit ini ya.
orang udah bisa, gue bisa replicate nih mukanya Bimo. Tapi gue bisa bikin story-nya Bimo lagi menghina dina pemerintah. Mati nggak lo? Iya itu apa deepfake ya? Deepfake gitu, segala macam ya. Tapi kan emang pernah dipakai kan itu di beberapa kasus pencemaran nama baik. Iya maksud gue gitu. It's gonna be crazy right? Yeah, apalagi dari sisi legal aspect, is there any solution to protect? For example, you have a young 18 years old daughter and she's posting on Instagram and one stupid guy takes it and then dia bikin through AI and dia bikin nude picture kan it's disturbing, itu mengganggu, itu mental bro. Benar. It's attacking the mental. Ya gampangnya gini bro, itu kan banyak tuh yang bercanda-bercanda. KTP di share. Iya itu. Ya, KTP di share sama temennya buat ngeprank, di share. Yang mau beli mobil murah-murah bisa hubungi dia, wah langsung di tag segala macam gini kan, wah itu kan mental health bro. Iya betul. Bercanda-bercanda yang sederhana tuh ya. Belum lagi yang secara nggak sengaja, gue ada satu konten tuh ngeliat bagaimana orang itu bisa di abuse datanya keluar semua, sampai keluar nama ibu kandungnya, ulang tahunnya dia kapan, lahirnya. Dan itu secara manipulation. Tapi lu jadi secara sadar. Jadi kalau ditanya, oh, lu mau share ini nggak? Oh gue nggak. Tapi kalau ditanya, selamat Anda dapat hadiah karena yang lahirnya tanggal bulan sekian dapat hadiah. Oh enggak, gue lahirnya tanggal sekian. Satu, ya kan? Oh, itu bagus tuh. Dengar. Ya abis itu ini nih. Oh, lu kan anaknya Bu ini ya, yang dari ini ya, tinggalnya di sini ya? Enggak, gue anak si Bu ini yang tinggalnya di daerah sini. Nama ibu, gitu kan ya. Terus nama panjang lu selamat. Siapa namanya? Nama lengkapnya siapa kak? Dapat. Ya akhirnya keluar. Belum lagi yang yeay. Ini apa? Bayar pakai kartnya gitu ya. Itu kartnya kalau diperbesar dan lain-lain datanya ada semua. Apalagi kalau dibalik yang 3 angkanya kelihatan. CVC code. Iya. Lu kelar men kayak gitu. Itu ada yang ya memang karena lalainya kita ya. Lalainya, ada yang dimanipulate juga gitu ya. Ya banyak hal. Makanya akhirnya satu-satunya cara nggak bisa bergantung sama pemerintah atau aparat hukum. Ya lu harus elunya sendiri yang you punya have to awareness. learn to protect yourself. Iya. Lu harus punya self awareness tentang apa yang harus gue protect, mana yang bisa gue kasih. Apalagi kalau sekarang nih ya diminta data apa aja karena kita butuh. Tapi nggak bisa juga serba salah bro. Sekarang misalnya contoh, lagi ngurusin beberapa things, kirim lewat WA data, lu nggak bisa menghindar bro. Gimana caranya menghindar? Misalnya, Pak, untuk saya urusin ininya saya butuhin ini. And lu tahu orang itu memang lagi ngurusin. Dia bukan ngeprank, dia officer yang lagi ngurusin gitu. Kalau government official kan dia emang udah binding, ada bro. Semua term conditionnya ada. Kalau dia sebagai penyelenggara atau pemproses data, lu kewajibannya apa-apa. Oke, simple. Kita pergi ke salah satu tempat digital printing. Saya mau print KTP, saya mau ini kan sekarang udah nggak usah pusing, lu bisa kirim email atau lu bisa kirim lewat WhatsApp lagi ya? Iya kan, lu bisa kirim kan, terus nanti dia kan lewat komputer kan dia download, terus dia print buat lu, bener nggak? Iya benar. Nah terus gimana tuh? Lu mau suddenly lu mau bilang sama dia, Pak tanda tangan ini privacy. Tapi kan nggak berdiri cuma di KTP aja datanya bro. Kan tadi data ibu kandung. Iya buat I mean to say iya. I know. Gue sangat aware tentang itu, tapi ada some situation lo helpless. Bisa dihindari. Iya lo helpless. Iya. Lo helpless. Cuman yang paling bisa kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita tolak, yang bisa kita. Iya. Sampai termasuk nih ya. Jadi yang paling aman tuh kalau lu mau ngeprint dokumen-dokumen penting, ya lu siapin printer lu sendiri, komputer lu sendiri. Nggak usah pergi ke nggak usah pergi ke tempat-tempat luar. Iya sekarang pakai HP aja lu scan docs bisa di HP dan lain-lain gitu ya. Tapi yang pasti lu harus ekstra tuh kayak rutin ganti password satu. Yang kedua lu punya alternate email untuk keperluan-keperluan apa. Jadi yang
buat keperluan lu kerja atau pribadi atau apa, jangan lu pakai buat urusan shopping. Iya, jangan semuanya one number, Yes. Nah lu Password sekarang sama, memang ini sama. sekarang Yes. emang eranya harus punya 2 phone. Satu phone itu yang lu bisa pakai buat public. Yang satu ya totally different email, no context, just your own documents, banking and everything. Bener. Gue bahkan untuk misalnya beli tiket atau apa ya di satu aplikasi, itu bener-bener emailnya email khusus gue. Dan kalau belanja online, gue nggak pernah belanja sendiri bro. Ya, Gue minta belanja tolong bini sekretaris. lo. Oh sekretaris lo. Saking gue malas dan ribet gini ya. Iya. Iya, ya kita harus ada extra effortnya gitu loh ya. Iya. Ya gimana lagi bro? Oh, kalau udah kebobol, sekarang lembaga dari Kominfo aja belum ada yang ngawasi data pribadi itu, belum dibentuk gitu. Bahkan prostitusi pernah terungkap. Gila. Pakai marketplace bro gitu loh, ngakunya jualan kalung buat ibunya, ternyata pesan cewek. Katanya kalungnya nggak dikirim-kirim. Ternyata dari zamannya Okarin aja pernah kena ya masalah itu. Terus konten si ini nyaplok nggak minta izin ya. Kemarin yang lagi rame juga. Kayaknya hidup tanpa gadget jauh lebih enak. Lu mau coba? Lu mau coba? Kan gue dari zaman itu. Tingkat literasinya makin rendah nih. Iya. Karena apa? Karena sosmed juga. Iya. Lu kalau dulu Twitter tuh 140 karakter, pendek banget. Makanya Iya. dulu ada cool tweet war dan lain-lain gitu kan ya. Iya. Itu ternyata memaksa orang terbiasa nangkep sesuatu pendek-pendek nggak mau panjang. Betul. Nah pada saat udah cara berpikirnya mau gampang, mau dikit, mau cepat kayak gini, ini ngerusak sebenarnya. Iya.